Ini namanya ide gila, saudara. Saya yakin semua para dosen ini cukong. Ya, ini gila ini gubernur tuh. Terkesima, Pak. Mahasiswa-mahasiswa pun pasti sangat terkesima dengan ide-ide KDM. Narasinya itu jelas loh. Dasar beliau memimpin untuk menata sebuah wilayah itu sandarannya jelas, kuat, narasinya begitu sempurna. Makanya saya tidak ragu untuk mengatakan seandainya ini KDM ini bukan gubernur, dia pemikir. Udah, saya mau menyimpulkan itu. Mampu melahirkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, out of the box. Begitu, Pak. Makanya saya pribadi sebagai orang Jawa Barat sangat kagum. Bukan hanya karena personal dia, idenya yang mahal. Dan ingin mewujudkan idenya itu yang kemudian mahal sekali. Mungkin orang banyak yang punya ide, tapi untuk mewujudkan idenya, ini yang lebih mahal. Idenya mahal. Untuk mewujudkan idenya, bercita-cita, berikhtiar untuk mewujudkan idenya, ini lebih mahal. Dan Deddy Mulyadi ada di sana. Idenya brilian, narasinya kuat untuk membangun sebuah wilayah, dan beliau berusaha ikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan idenya itu. Makanya jujur saya kagum betul kepada Bapak Aing ini nih. Nggak ragu saya pribadi untuk membela habis-habisan ini orang. Bukan karena apa-apa, ini orang langka, idenya mahal, dan berusaha untuk mewujudkan idenya itu. Makanya kalau di Nabarang itu orang ini nih, KDM ini grade A plus, langka. Kita coba cek nih di depan para dosen ITB dan mahasiswa. Yang kedua, kalau berkomitmen ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ini adalah apa tantangan utama dan peluang terbesar bagi Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya tidak menyebut satu persatu langsung karena waktunya terbatas. Yang pertama, saya ini filosofi ini selalu memakai dari cara berpikir barat. Saya orang Sunda, konsisten pada nilai-nilai. Konsepsi pembangunan dalam filosofi Sunda itu kalimatnya sederhana. Ciri sabumi cara sadesa jawada tutul biritna sacarana lain tepak sejak gitu. Apa itu artinya? Bahwa pembangunan itu harus melekatkan manusia pada 4 hal. Manusia harus melekat pada tanah, manusia harus melekat pada air, manusia harus melekat pada udara, dan manusia harus melekat pada sinar matahari. Keempat ini akan melahirkan sebuah energi. Nah, energi itu akan melahirkan efisiensi, harus cepat saya. Nah, efisiensi selalu dipahami oleh kita itu dalam memahami statistik belanja. Saya misalnya merealokasi anggaran, perjalanan dinas diefisienkan, direalokasikan, studi banding direalokasikan, beli baju direalokasikan, kemudian belanja rapat-rapat di hotel realokasikan. Tetapi di balik itu sebenarnya kita mulai pembangunan itu ada kesalahan. Kesalahannya adalah membangun daerah Jawa Barat tidak memakai culture Jawa Barat. Karena tidak memakai culture Jawa Barat, pembangunan di kita kecil saja. Dari sisi arsitektur saja, kantor di Pantura sama dengan kantor di Kota Bandung. Kantor di Kota Bandung sama dengan kantor di Kota Bogor. Kantor di Kota Bogor sama dengan di Cirebon. Desainnya sama, DNA-nya sama, arsiteknya sama, RAB-nya sama. Apa yang terjadi ketika manusia dilekatkan pada sebuah bentuk bangunan yang itu tidak sesuai dengan habitatnya, maka yang ada kegelisahan. Kegelisahan itu bisa dilahirkan, satu, ruangannya tidak nyaman. Yang kedua, tidak connect antara diri dengan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan mendasar
untuk kepentingan Indonesia, Jawa Barat green masa depan yang terkoneksi, yang melahirkan efisiensi, sudah semestinya sekarang dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat mataharinya. Ini problem pertama. Sehingga apa yang akan dikerjasamakan dengan ITB, saya sudah menantang sejak bertemu. Sudah semestinya ITB sekarang mengembangkan penelitian kewilayahan, dari penelitian kewilayahan melahirkan tata ruang kewilayahan, dari tata ruang kewilayahan melahirkan tata kelola pembangunan pedesaan dan perkotaan kewilayahan, dari tata pembangunan perkotaan dan pedesaan kewilayahan melahirkan tata arsitektur kewilayahan yang ciri sama itu. Kenapa? Coba kita hitung. Saya nantang ITB untuk melakukan riset. Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Karena bangunannya dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas, bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung, berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang itu menggunakan perkantoran. Itu yang pertama, energi. Yang kedua, bangunan di kita nyaris sudah tidak menghormati matahari. Karena tidak menghormati matahari, maka mataharinya itu dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal Quran itu sudah menjelaskan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan diberikan azab. Azab itu inefisiensi. Nah, kenapa? Akibat seluruh bangunan itu menutup diri dari sinar matahari, bahkan tanpa jendela atau tanpa ventilasi, sehingga setiap hari seluruh pegawai, seluruh anak sekolah diperlakukan seperti ayam boiler. Apa itu? Harus mendapat cahaya lampu ketika siang agar pertumbuhannya baik. Coba hitung berapa energi yang dikeluarkan dari menghindari tenaga matahari untuk kepentingan sekerat aja ruang pendidikan dan ruang perkantoran saja. Nah, kemudian ketiga adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high tech, berbasis modal besar, triliun, ratus miliar. Padahal menurut saya ini tantangan ITB. Saya nantang ITB kalau usah jauh-jauh. ITB silahkan bikin pengelolaan energi berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB saja. Berapa kosnya saya biayain, Pemprov biayain, dan ciptakan kelurahan yang di samping ITB itu ramah lingkungan. Nah, di sini laporan perguruan tinggi tidak menjadi menara gading. Contoh, di ITB banyak ahli tata kota, di ITB banyak ahli lingkungan. Saya lihat kampus yang di Jatinangor. Jatinangor sudah dinobatkan sebagai pusat pendidikan Jawa Barat, kota pelajar, kota mahasiswa. Kenapa? Warungnya berantakan, tempat pengelolaan sampahnya tidak ada, kemudian zebra crossnya diberaturan, lampu traffic lightnya tidak berjalan dengan baik, mobil truk, tronton, bis setiap hari lewat, kalau jam 7 pagi berebut nyawa dengan para mahasiswa IPDN, UNPAD, ITB. Nah, sehingga mari kita bersama-sama, saya orangnya terbuka. Tahap pertama, benahi sekitar kampus ini ITB di sini. Yang kedua, kalau berkomitmen ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Terakhir, teknologi. Hari ini kita ingin membangun pangan, cari benih terbaik aja susah. Hari ini kita ingin membangun pangan, ngatasin keong aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Hari ini kita ingin membangun pangan, drone aja, drone yang digunakan untuk teknologi pangan itu nggak efektif, banyak yang tidak efektif.
lebih bagus yang manual. Kenapa? Banyak yang kelewat, kurang rapi. Saya kan pernah pakai karena saya petani. Nah, kemudian teknologi pangan berkaitan erat dengan apa? Dengan warisan leluhur yang disebut dengan ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu apa sih? Petani itu akan kaya karena punya sumber energi. Petani tidak akan pernah kaya selama pupuk beli. Tetapi kalau petani di hulunya itu ada peternakan, perikanan, kemudian pengendalian kawasan pertambangan di daerah hulu, ini yang menjadi concern saya selama ini akan menjadi circle ekonomi. Kenapa? Berproduksi pertanian, pangan misalnya, maka dia akan swasembada daging, maka dia akan swasembada telur, maka dia akan swasembada energi karena saya pelaku. Nah, teknologi-teknologi yang sederhana seperti ini akan mengefisienkan belanja masyarakat karena problem ekonomi Indonesia, upah naik, pendapatan naik, gaji naik, nggak akan punya arti kalau apa? Kalau pendapatan publik itu besar. Besar untuk apa? Belanja gas, belanja transportasi, belanja minyak goreng, belanja beras, belanja jagung, belanja pakaian. Kalau seluruh circle itu dalam teknologi tepat guna yang nanti kita kerjasamakan di setiap wilayah itu sudah terbangun dengan baik, saya itu meyakini Indonesia, Jawa Barat itu masyarakatnya akan subur makmur gemah-ripah rapi. Dalam bahasa terakhirnya adalah reaketan, reaketon, buncir leit loba duit, grup dijuluk bro dipanto, ngalayak di tengah imah, dipikir ayah si jabri, di kolong ayah si jantong, para ayah si jatuh. Apa itu artinya? Adalah sistem teknologi berbasis lingkungan melahirkan ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, ketahanan mental, dan mampu menjadi daerah yang otonom, daerah yang mandiri. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan luar biasa. Udah, cukup lengkap, cukup sempurna. Ya, bersinar dan menyinari orang. Itu kalimat terakhir saya untuk beliau. Bersinar dan menyinari orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Gu. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan mudah-mudahan banyak orang di Jawa Barat yang seperti Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.